Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sehat Aslamku. Jadi di video kali ini saya ingin membahas masalah asam lambung dan gastritis itu bedanya apa? Ya, asam lambung dan gastritis. Ya. Jadi banyak teman-teman semuanya yang tidak bisa membedakan ya asam lambung dengan gastritis. Itu sama-sama penyakit di dalam lambung, di dalam pencernaan kita yang bikin kita itu terasa nggak nyaman di area perut, terus rasa begah, panas, kembung, ya semuanya itu panas, begah, kembung, kaku, ya terus nyeri, perih, ya itu semuanya lah intinya. Pasti bisa kita rasakan kalau kita ada mengalami asam lambung yang tidak normal atau ada gastritis ya. Nah, asam lambung itu apa sih Mas? Dan gastritis itu apa sih? Ya, jadi akan saya jelaskan di video kali ini. Nah, untuk asam lambung, ya, asam lambung itu cairan sebenarnya, cairan asam lambung. Fungsinya untuk apa sih Mas? Ya, di lambung kita itu akan memproduksi cairan asam lambung yang dimana kita makan dan makanan itu masuk ke dalam lambung kita akan dicerna. Dicerna itu apa sih Mas? Dicerna itu dilumatkan, ya, agar nanti bisa masuk ke usus dan bisa diserap vitamin-vitaminnya gitu ya. Dan cairan asam lambung juga fungsinya juga untuk membunuh bakteri-bakteri yang sekiranya tidak berguna untuk tubuh kita ya. Makanya kalau cairan asam lambung kita tidak normal pasti akan ada masalah-masalah yang sekiranya nggak nyaman di area perut kita atau di area pencernaan kita. Nah itu asam lambung. Asam lambung itu cairan ya. Sakitnya apa? Sakitnya asam lambung ya. Asam lambung itu cairan, mungkin asam lambungnya naik gitu ya. Kalau asam lambung naik biasanya sih rasanya sesak ya, terus perut gak nyaman, terus banyak gas, terus sendawa terus. Nah itu bisa asam lambung yang tinggi ya, atau asam lambung yang naik. Terus cara menanganinya gimana ya? Dengan obat antasida tersebut ya, itu bisa biasanya seperti itu. Yang asam lambung biasa seperti itu bisa dengan antasida untuk menurunkan kadar keasaman dari asam lambung tersebut ya. Jadi tidak, karena cairan asam lambung itu sifatnya korosif dan sangat keras ya. Kalau bisa itu kan bisa untuk melumat makanan, bisa menjadi bubur ya kalau di dalam lambung kita. Coba koreksi kalau salah ya. Itu sesuai yang saya pelajari ya. Untuk area pencernaan itu asam lambung itu sebenarnya gimana sih ya, seperti itu ya. Asam lambung ya seperti itu. Untuk cairan sesuatu, asam lambung itu cairan untuk fungsinya untuk mencerna makanan. Kalau kita sampai telat makan, asam lambung itu akan naik ya. Keasamannya pun juga akan naik karena lambung tersebut itu dilapisi, yang kuat itu cuma lambung saja ya. Maksudnya cairan asam lambung itu tempatnya di area lambung, yang kuat cuma lambung. Kalau asam lambungnya sampai naik ke kerongkongan, nah kerongkongannya itu bisa rusak ya, karena asam lambung itu sifatnya korosif. Karena yang ada lapisan untuk tempat dari asam lambung tersebut itu ada di lambung saja, lapisan mukosa lambung namanya ya. Jadi gitu. Jadi intinya masalahnya ada di asam lambung dan gastritis. Nah kalau gastritis itu gimana? Gastritis juga sama di area lambung ya, tapi dia lebih tepatnya di area dinding-dindingnya. Gastritis kronis, gastritis akut. Gastritis itu sama dengan MAH. Sebenarnya MAH itu artinya lambung ya. MAH itu artinya lambung yang sedang bermasalah. Kalau gastritis itu kan peradangan pada lambung ya, peradangan pada lambung yang dimana dinding-dinding lambung kita itu ada yang sariawan seperti itu, yang bikin kita nggak nyaman ya. Perut panas, perih setiap hari, bahkan sampai nguling-nguling sampai nguling-nguling gitu ya. Jadi intinya gini, kalau kalian pengen membedakan apakah kalian cuma asam lambung atau gastritis itu ada luka di dalam lambung. Kalau asam lambung itu
asam lambung yang naik itu cuma asam lambung yang naik saja, jadi di dinding itu enggak kemungkinan tidak ada yang namanya peradangan ya, seperti itu yang saya tahu ya. Jadi bedanya itu asam lambung itu cuma cairan asam lambung yang mungkin berlebihan ya, diakibatkan karena kita sering telat makan, sering ngopi ya, sering ya pokoknya pola hidup yang tidak sehat lah intinya gitu. Terus kalau gastritis itu sebabnya ya sama seperti itu, cuma kita mungkin apa ya, sebabnya sebenarnya sama, kita telat makan, terus yang diakibatkan cairan asam lambung tersebut akan naik, keasamannya juga akan naik, akan merusak mukosa dari lambung tersebut. Nah sebenarnya sama penyebabnya, cuma kalau gastritis itu mungkin yang sudah parah ya, yang sudah mungkin kita sudah asam lambungnya sudah naik, sudah tinggi, tapi kita biarkan ya, jadinya nanti gastritis. Seperti saya itu gastritis ya. Kok bisa tahu mas? Saya pernah USG, ada di video saya sebelumnya itu ada, silahkan kalian tonton itu hasilnya, dan saya didiagnosa gastritis karena lambungnya ada semacam apa ya, bergelombang gitu. Kata dokternya itu dinding lambung katanya rata, tapi di USG di hasil saya di lambung saya itu dia bergelombang, nggak rata. Nah itu yang disebabkan oleh apa ya, mungkin saya kan dulu memang sudah ada mah ya, mah ringan lah, 1 hari sembuh, nanti besok lagi telat makan lagi, 1 hari kambuh lagi, kalau pas minum kopi begah. Nah itu udah ada mah ya. Sebenarnya untuk mah yang seperti itu semua orang pasti pernah sih ya, semua orang pasti pernah ngalamin mah biasa seperti itu. Tapi kalau dibiarkan terus makanan kita nggak teratur, terus semuanya berantakan pola hidupnya, pasti akan bertambah parah gitu ya. Terus untuk mengatasi asam lambung dan gastritis itu gimana mas? Ya untuk awal-awal sih ke dokter dulu, saya dulu juga ke dokter dulu, dipastikan dulu apakah itu cuma asam lambung toh ya, atau gastritis, atau malah pikiran ya, itu juga beda-beda. Silakan kalian ke dokter dulu ya. Jadi itu bedanya asam lambung dan gastritis ya. Asam lambung itu cairan yang berlebihan sampai reflux naik ke kerongkongan, bisa merusak kerongkongan ya, bisa menyebabkan dada apa itu, nafasnya sesak, nggak enak, itu juga bisa. Dan asam lambung itu juga ada yang kronis, ada yang akut ya. Gastritis pun juga sama, ada yang akut, ada yang kronis. Akut kronis itu apa sih mas? Akut itu ini informasi dari dokter ya, saya sampaikan di sini. Akut itu asam lambung yang akut itu cuma sementara, maksudnya sebentar, tapi dia itu sakitnya luar biasa, maksudnya efeknya luar biasa sampai jempling mungkin. Yang akut. Kalau yang kronis itu sakitnya nggak luar biasa, sakitnya ya sakit gitu, cuma dia itu lama ya, nggak kambuh-kambuhan. Kalau akut biasanya kambuh-kambuhan, kadang seminggu kambuh, 2 minggu kambuh ya. Kalau yang kronis itu nggak kambuh, bukan kambuh-kambuhan, tapi terus ada terus, tapi nggak separah yang akut sakitnya masuknya ya. Jadi gitu, mungkin yang belum paham silahkan dipahami. Gastritis pun juga sama, gastritis yang kronis seperti saya ini, sakitnya di area perut ya udah itu terus ya, sakitnya perih terus sampai berhari-hari, sampai berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun seperti itu ya. Dan itu bisa sembuh ya, itu bisa sembuh. Dengan yang nyembuhin ya kita sendiri, yang lakuin, yang makan ya juga kita sendiri ya, yang lakuin 3 pola hidup sehat ya kita sendiri ya, yang minum herbal rutin atau tidaknya ya kita sendiri gitu ya. Jadi intinya akut kronis ya, itu kalian harus tahu. Kalau kambuh-kambuhan, kadang seminggu kambuh, kadang 2 minggu kambuh, nanti sembuh total, nggak ngerasain apa-apa, nanti kambuh lagi, itu namanya akut. Tapi kambuhnya sampai
wah nggak karu-karuan rasanya, itu namanya akut ya. Rasanya wah hampir kayak benar-benar nggak kuat, tapi nanti kalau sudah reda itu udah normal lagi gitu. Itu yang akut. Kalau yang kronis wah lama, seperti saya kronis ya. Kalau akut sih saya nggak masalah ya, yang penting makanannya dijaga ya. Saya kronis, gastritis kronis yang apa ya, sensasinya itu nggak kumat-kumatan terus 24 jam non-stop. Hilangnya kalau pas tidur tidur kan nggak sadar kita, pas bangun nggak ada sensasi, tapi nanti nunggu 30 menit muncul lagi semuanya, sensasi itu muncul lagi ya. Seperti apa ya, seperti dibius lah ya, itu asli seperti dibius. Saya setiap hari seperti itu ngerasainnya, rasa perut, dada, wah rasanya nggak kawan lah pokoknya intinya ya. Waktu itu pas saya parah-parahnya. Kalau sekarang sih alhamdulillah sudah sip gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya semoga bermanfaat. Itu informasi dari saya, mohon koreksinya kalau misal ada kesalahan kata atau penyampaian saya ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe di bawah, subscribe tinggal klik 1 kali gitu saja. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.